Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat kutub. Ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sistem koordinat Cartesius. Ya. Pada intinya adalah bagaimana cara kita menentukan posisi pada bidang koordinat. Ya. Nah dalam hal ini ya, jadi jika pada koordinat Cartesius kita menentukan posisi ya, atau kita menentukan suatu kedudukan titik dapat ditunjukkan oleh pasangan pasangan terurut ya, yaitu x, y ya. Jadi pada sistem koordinat itu kita bisa menunjukkan satu titik yaitu dengan pasangan terurut. Nah, misalnya ini x, y ya. Nah, selanjutnya ya, pada sistem koordinat kutub ya, kita juga bisa menentukan atau menunjukkan suatu suatu titik ya, dengan cara dengan cara koordinat kutub ya. Jadi koordinat kutub ini untuk menunjukkan suatu titik ya, ini akan memanfaatkan ya atau ditandai dengan jarak dan sudut ya. Nah, sekali lagi pada sistem koordinat Cartesius posisi ya ditentukan dengan x, y ya. Nah, kemudian untuk koordinat kutub itu ditentukan oleh jarak dan sudut ya. Kemudian pada koordinat Cartesius ya, titik asal atau titik O itu disebut dengan titik asal ya. Kemudian pada sistem koordinat kutub ya itu disebut dengan koordinat origin, titik origin ya. Titik origin atau titik kutub ya. Jadi ini titik O ya. Titik O ini disebut dengan eh, titik asal ya. Nah, ini pada koordinat Cartesius ya. Kemudian ini disebut sebagai titik kutub. Kutub ya. Ini pada koordinat kutub. Misalnya contoh seperti ini ya. Misalnya kita mempunyai koordinat kutub ya. Ini ya. Kita mempunyai koordinat kutub. Ya. Nah, pada koordinat kutub ya, sumbu x ya. Oh, maaf, ini titik asal, titik origin atau titik O. Ya. Ini titik O-nya, ya, ini disebut dengan titik kutub ya. Ini O. Oke. Kemudian eh, di koordinat Cartesius ini kita namakan sebagai x ya. Akan tetapi di koordinat kutub ini disebut dengan sumbu kutub ya. Ini disebut dengan sumbu kutub. Nah, ya. Nah, kemudian nih misalnya kita namakan y saja ya. Nah, ya. Sumbu x di koordinat Cartesius ya. Di koordinat kutub dinamakan dengan sumbu kutub ya. Kemudian misalnya kita punya titik kita punya posisi ini, misalnya kita anggap saja sini ya. Nah, ya. Ini kita namakan titik P ya. Nah, titik P pada koordinat Cartesius ya, ini dinamakan sebagai x, y ya. Akan tetapi pada koordinat kutub ini dinamakan dengan P, yaitu theta, r, theta ya. Jarak dan sudut r, theta. Ini r, theta ya. Nah, di mana ya, O ke P ya, jarak dari PO ke P ya ini R ya. Kemudian sudut yang dibentuk oleh sebuah kutub ya ke garis nih ya nih, ini disebut dengan theta ya, atau sudut theta. Oke, sekali lagi jarak yang dibentuk
oleh O dan P itu disebut dengan jarak atau R. Kemudian sudut yang dibentuk oleh sumbu kutub ke garis R ini kita namakan dengan theta. Ya. Sekali lagi, yang ini ya, ini koordinat kartesius ya, kartesius. Yang ini kutub. Nah, sebelum kita masuk ke contoh ya, sebelum kita masuk ke contoh koordinat kutub, kita akan mempelajari terkait dengan sudut ya, sudut di bidang koordinat. Jadi misalnya kita punya ini koordinat kartesius ya, bidang koordinat maksudnya. Oke, bidang koordinat mana ya? Ini kita namakan saja ini X, ini Y ya. Nah, untuk menentukan sudut ya, kita akan mulai bergerak ya, atau berangkat dari sumbu X ini ya. Kemudian arah sudut itu arahnya adalah berlawanan jarum jam ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kan jarum jam bergerak ke kanan ya, berarti kita bergerak ke kiri ya. Arah sudutnya itu berlawanan arah jarum jam ya. Misal contohnya kita ingin menggambarkan sudut sebesar 30 derajat ya. Kita ingin menggambarkan sudut sebesar 30 derajat. Nah, yang harus kita pahamin adalah yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y ya. Yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y adalah sudutnya itu siku-siku ya, yaitu 90 derajat, oke. Selanjutnya sudut yang dibentuk oleh garis ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh sumbu X ya, atau garis X nih, yaitu 180 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk oleh X dan sumbu Y yang bawah ya, sumbu X positif ya. Kita tuliskan sini ya. Ini X positif dan Y positif ya. Ini sama dengan 90 derajat ya. Kemudian X positif dan X negatif. Ini sama dengan 180 derajat ya. Selanjutnya ini X positif dan ya, dan Y negatif ya. Dan Y negatif itu sama dengan 270 derajat ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin menggambarkan sudut sebesar 30 derajat ya, sebesar 30 derajat. Berarti kita akan kita akan mulai menghitung dari sumbu X yang positif ya, kemudian bergerak ke kiri ya, atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kira-kira sudut 30 derajat itu kan ini kan tidak akan melebihi dari sumbu Y ini kan, yaitu mungkin kita bisa memperkirakan posisinya adalah antara X dan Y ya. Nah, berarti misalnya kita kira-kirakan saja 30 derajat tuh mungkin sebesar ini ya. Nah, misalnya nih ya, 30 derajat itu sebesar ini. Nah, ini arahnya ke sini ya. Nah, ini yaitu sudutnya 30 derajat. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggambarkan sudut negatif 30 derajat? Ya. Nah, jika kita ingin menggambarkan sudut negatif, ya, berarti kita berangkat dari sumbu X, kemudian searah dengan jarum jamnya, berarti ke kanan sini. Ya. Berarti ini kira-kira sebesar ini. Ya. Kita kira-kirakan saja nih misalnya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini adalah 30 derajat ya. Nah, kita bisa gambarkan. Nah, ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini sudut negatif 30 derajat. Nah. Oke, sekarang berikutnya, misalnya kita ingin menggambarkan 170 derajat. Ya. Nah, sekali lagi,
sudut yang dibentuk oleh X positif dan X negatif yaitu 180 derajat ya. Berarti seharusnya kira-kira ini sudutnya adalah hampir mendekati sumbu X negatif ya. Nah, berarti misalnya ini ya. Misalnya oke, kita gambarkan ya. Nah, kira-kira ya seperti ini. Ini 170 derajat. Nah, mulainya dari sekali lagi ya. Ini berangkatnya dari sumbu X positif. Ini adalah 170 derajat. Ya. Nah, sekarang jika kita ingin menggambarkan negatif 170 derajat ya. Ini negatif 170 derajat. Nah, berarti kita bergerak ya dari sumbu X ke searah jarum jamnya. Jadi kita bergerak dari sumbu X searah jarum jam. Berarti kira-kira ke sini ya. Nah, misalnya ya. Ini yaitu negatif 170 derajat. Nah, kita buat garis saja. Nah, ini kita perkirakan saja ya. Nah, kira-kira cara menggambarkan sudut seperti ini ya. Sekali lagi, yang positif searah jarum jam, yang positif berlawanan arah jarum jam, kemudian yang negatif adalah searah jarum jam. Nah, sekarang kita ke contoh yang terkait dengan bagaimana cara kita menggambarkan titik pada koordinat kutub. Ya, sekali lagi kita akan menggambarkan titik pada koordinat kutub ya. Ini ya, misalnya gambarkan titik pada koordinat kutub. Nah, ini seperti ini ya. Oke, yang pertama, misalnya kita yang menggambarkan titik yang pertama yaitu misalnya P-nya adalah misalnya 3,40 derajat ya. 3,40 derajat. Ini artinya bahwa titik P ini berjarak 3 ya. Titik P ini berjarak 3 dan sudut yang dibentuk adalah 40 derajat. Berarti langkah pertama adalah kita gambarkan koordinatnya. Bidangnya maksudnya. Kita gambarkan bidangnya. Kita gambarkan bidangnya. Oke. Oh iya, untuk menggambarkan bidang koordinat kutub ya, yang ada itu adalah sumbu positifnya saja ya. Kita tidak perlu menggambarkan sumbu negatifnya ya. Berarti mungkin kita bisa menyatakan bahwa koordinat kutub itu hanya terdiri dari X positif dan Y positif ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menggambarkan 3,40 derajat ya. Berarti cara menggambarkan adalah seperti ini ya. Berarti kita gambarkan dulu garis dengan panjang 3 ya. Nah, karena ini kita tidak menggunakan angka ya, berarti kita tebak saja ya, 3 itu kira-kira sepanjang apa ya. Baik. Kemudian mana ya? Berarti ini 3. Misal seperti ini ya. Nah, anggap aja ini 3 ya. Ini 3. Berarti ini 3 ya. Kemudian kita asumsikan sudut yang terbentuknya adalah 40 derajat ya. Ini. Nah, berarti di sini kita namakan P ini adalah 3,40 derajat ya. Jadi kita gambarkan P-nya adalah 3,40 derajat ya. Nah, ini perkiraan ya. Nanti untuk menggambarkan yang tepat ya, kita akan menggunakan busur ya. Jadi kita gunakan busur derajat. Selanjutnya titik kedua ya. Titik kedua tuh ini ya, negatif 3,40 derajat ya. Nah, untuk menggambarkan titik ya,
dengan posisi negatif 3,40 derajat ya. Jadi gambarnya sama dengan titik 4,3 gambarnya sama dengan 3,40 derajat, akan tetapi arahnya berbeda ya, arahnya berlawanan. Nah, di sini kan arahnya ke kanan ya, pojok kanan atas. Berarti negatif 3 nih yaitu arahnya ke pojok kiri bawah seperti ini ya. Mana ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini adalah titik P ya. Titik P-nya itu negatif 3,40 derajat. Ya. Sekali lagi, ini adalah titik P dengan posisi negatif 3,40 derajat. Ya. Jadi untuk menggambarkan R yang negatif ya, kita bisa menggambarkan R yang positif dulu, kemudian kita arahkan dengan yang berlawanan. Nah, kemudian yang ketiga ya, misalnya kita ingin menggambarkan yaitu 3, negatif 40 derajat. Nah, di sini ya, kalau tadi yang negatif R ya, nah sekarang yang negatif adalah sudutnya ya. Nah, untuk menggambarkan sudut yang negatif ya, sekali lagi sudut yang negatif itu yaitu kita menggambarkan dari sumbu X ke arah kanan ya, atau searah dengan jarum jam ya, berarti arahnya ke kanan. Nah, kira-kira nanti akan kita dapatkan seperti ini ya. Nah, ini sudutnya adalah negatif 40 derajat. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa tuliskan dengan P, yaitu posisinya adalah 3, negatif 40 derajat. Oke, sekali lagi, untuk menggambarkan suatu titik pada koordinat kutub ya, kita memerlukan yaitu jarak ya, R, jarak atau panjang panjang posisinya ya, ini ya, panjang dari titik pusat ke titiknya, ke titik yang dituju, kemudian dan sudut yang dibentuk ya, sekali sudut yang dibentuk oleh sumbu X ya, sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan ini ya, dan sinar garis ya, dan garis ya. Jadi sudut itu adalah sudut yang dibentuk adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan garisnya. Baik, berikutnya sekarang ya. Nah, di sini ya, karena kita tahu ya, sudut itu kadang ya, sudut itu kita tahu kadang lebih dari 360 derajat ya. Padahal kan satu putaran itu sudutnya sama dengan 360 derajat ya. Ini ya, satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan posisi titik yang melebihi 360 derajat ya. Nah, di sini kita ternyata punya sifat ya. Kalau kita punya sudut theta ya, ini di dalam koordinat kutub ya. Kalau kita punya sudut theta ya, ini akan sama saja dengan theta ditambah dengan k dikali 360 derajat ya. Maksudnya seperti ini ya. Misalnya contohnya kita punya satu nih, ini sama 30 derajat ya. Kemudian di sisi lain kita punya ini sama dengan 350 derajat. Ternyata 30 derajat dan 350 derajat itu sama. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini kan 350 derajat itu sama dengan 30 derajat ditambah dengan 1 kali 360 derajat ya. Kan 30 derajat tambah 1 kali 360. Ini kan sama dengan 30 derajat tambah dengan 360 derajat ya. Ini sama dengan 350 derajat. Nah, ini ya. Kemudian contoh kedua, misalnya nih 60 derajat ya. Nah, 60 derajat nih itu misal kita punya seperti ini ya. 60 derajat tambah 2 kali 360 derajat. Ini kan sama 60 derajat tambah 720 derajat ya. Ini kan kita kalikan ya. Nah, berarti ini sama dengan 780 derajat ya. Nah, berarti 60 derajat itu juga sama dengan 780 derajat ya. Nah, karena itu ya,
untuk menggambarkan posisi pada koordinat kutub ya yang sudutnya melebihi 360 derajat, kita bisa mengecek ya sudut tersebut ya sama dengan sudut yang lebih kecil itu berapa sih, ya. Misal contohnya nih ya, kita akan menggambarkan ya, misalnya 400 gambarkan titik ya, nah, ini titik P yang berjarak misalnya 2 dan sudutnya yaitu misalnya 460 derajat. Nah, nih gambarkan titik P ya yang berjarak 2 dan sudutnya 460 derajat. Nah, di sini ya, di sini kan 460 derajat tuh yaitu lebih dari 360 derajat. Ya. Oleh karena itu, kita harus cek nih 460 derajat ini sama dengan sudut berapa sih? Ya. Nah, caranya berarti kita akan mengecek ini ya. Nah, nih 460 derajat ya. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 360 ya ditambah berapa? Ditambah 100 derajat. Ya. Nah, di sini jika kita tuliskan berarti ini kan sama dengan ini. 100 derajat tambah 360 derajat ya. Nah, di sini berarti 100 derajat tambah dengan 1 kali 360 derajat. Nah, ini sesuai dengan rumus yang ini ya. Sesuai dengan rumus ini. Nah, ini bahwa theta itu sama dengan theta tambah K dikali 360 derajat ya. Nah, K-nya di sini nah di sini K-nya yaitu 1. Nah, berarti dengan kata lain bahwa nih ya 460 derajat itu sama dengan 100 derajat ya. Oleh karena itu, kita akan menggambarkan titik P-nya yaitu 2,2 titik P-nya itu berjarak 2 dan sudutnya adalah 100 derajat ya. Sekali lagi, titik P dengan jarak 2 dan sudutnya 460 derajat itu sama saja kita dengan menggambarkan titik P dengan jarak 2 dan sudutnya 100 derajat ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan nah ini ya, kita gambarkan Y-nya, kemudian kita gambarkan X-nya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, sekali lagi kita tahu bahwa ini adalah 90 derajat ya. Nah, kita akan menggambarkan sudut 100 derajat. Berarti seharusnya lebih dari ini ya, lebih dari sumbu vertikal ya. Nah, berarti kira-kira kita kira-kirakan saja ya. Misalnya, nah ini ya. Nah, ini sudut garisnya ya. Ini ada ini kita sebut nih. Nah ya, ini sama dengan 100 derajat ya. Nah, berarti ini titik P-nya yaitu P yaitu 2,100 derajat ya. Atau bisa juga dituliskan dengan P sama dengan 2,460 derajat ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita ke contoh kedua. Misalnya kita ingin gambarkan nih ya titik P ini adalah ini kita gambarkan P ini adalah misalnya 770. Sekali lagi kita akan mengkonversi dulu ya, mengubah 770 derajatnya itu akan sama dengan berapa derajat sih? Nah, kan berarti ini 770 derajat itu akan sama dengan kita tahu bahwa 770 derajat ditambah dengan 50 derajat ya. Nah, 720 derajat ya itu kan sama dengan 2 kali 360 derajat tambah 50 derajat. Ini kita posisikan ya, kita ubah gitu ya. Agar lebih rapi, berarti yang sama dengan 2 kali 360 derajat ya. Nah, berarti theta-nya 50 ya, kemudian K-nya 2 ya. Nah, oleh karena itu titik P 4,770 derajat itu
sama saja artinya dengan titik P 4,50 derajat. Nah, oleh karena itu kita bisa gambarkan ya koordinat kutubnya. Oke, ini vertikal, kemudian horizontal. Nah, kemudian kita tahu bahwa 50 derajat itu kan berada di antara ini ya. Nah, kita kira-kirakan saja. Nah, ini ya. Nah, ini selanjutnya kita punya ini yaitu 50 derajat ya. Nah, ini jaraknya 4. Nah, berarti ini P-nya adalah 4,770 derajat. Nah, kira-kira seperti ini cara menggambarkannya. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.